Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membawakan hasil makalah kami yang membahas mengenai penyusunan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP PAI untuk tingkat SLTP, SMP, MTS, dan SLTA, SMA, MA, dan SMK. Baiklah, kami beranggotakan 3 orang. Pemateri pertama atas nama Siti Amelia, pemateri kedua atas nama Yuyun Purnamasari, dan pemateri ketiga atas nama Desi Junira. Baiklah, pemateri pertama yaitu saya sendiri, Siti Amalia, dengan NIM 20300 117023. Saya akan membahas tentang pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rancangan mata pelajaran yang akan diterapkan oleh guru dalam pembelajaran. Dalam pengertian lain, rencana adalah hal-hal yang dipersiapkan secara sistematis, sedangkan pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari rencana yang telah dibuat. Kemudian pembelajaran yaitu wadah menyalurkan sebuah rencana yang dibuat dan dilakukan yang mana disebut pembelajaran. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih, dan RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Sedangkan menurut Pedoman Umum Pembelajaran Kurikulum 2013 bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran adalah program perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kali pertemuan. Rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan berdasarkan silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya untuk mencapai kompetensi dasar. Pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran dianjurkan dan disusun di setiap awal semester atau awal tahun. Pelajaran penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran mengacu pada silabus, dan silabus mengacu pada standar isi. Selanjutnya, tujuan, manfaat, dan fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tujuan RPP selain untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan alur spesifik, dan juga rencana pelaksanaan pembelajaran itu dibuat untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar, serta dalam menyusun RPP yang baik, sistematis, dan berdaya guna, maka akan memberikan dampak bagi guru untuk melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang sistematis dan terencana. Selanjutnya, manfaat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagai panduan dan arahan proses pembelajaran. Yang kedua, untuk memprediksi keberhasilan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran. Ketiga, untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi. Yang keempat, untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara optimal. Yang kelima, untuk mengorganisir kegiatan sumber belajar secara optimal. Selanjutnya, fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Fungsi RPP dalam pembelajaran yaitu fungsi perencanaan dan sebagai peta kendali guru dalam proses belajar mengajar, atau sebagai perencanaan jangka pendek memperkirakan tindakan
apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. RPP berperan sebagai skenario pembelajaran serta mampu memberikan kemungkinan bagi guru untuk mengetahui respon siswa dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Purnamasari dengan NIM 20300117025. Saya perwakilan dari kelompok 9 ingin melanjutkan pemaparan dari materi kami, yaitu prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Berbagai prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan di tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Yang kedua, RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi di satuan pendidikan, baik kemampuan peserta didik, minat motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Sesuai dengan tujuan kurikulum 2013, untuk menghasilkan peserta didik sebagai manusia yang mandiri dan tidak berhenti belajar, proses pembelajaran dalam RPP dirancang dan berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan motivasi, minat, rasa ingin tahu, kreativitas, inisiatif, kemandirian, inspirasi, semangat belajar, keterampilan mengajar, dan kebiasaan belajar. Yang keempat, mengembangkan budaya menulis dan membaca. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu mencantumkan identitas, nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, standar kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Dengan catatan, yang pertama, RPP disusun untuk satu kompetensi dasar. Yang kedua, standar kompetensi dasar, dan indikator dikutip dari silabus yang disusun oleh satuan pendidikan. Yang ketiga, alokasi waktu diperhitungkan untuk pencapaian satu kompetensi dasar yang bersangkutan yang dinyatakan dalam jam pembelajaran dan banyaknya pertemuan. Yang kedua, mencantumkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran berisi penguasaan kompetensi yang operasional yang ditargetkan atau dicapai dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, mencantumkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran dikembangkan dengan mengacu pada materi pokok yang ada dalam silabus. Yang keempat, mencantumkan metode pembelajaran. Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran bergantung pada karakteristik pendekatan dan strategi yang dipilih. Yang kelima, mencantumkan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Untuk mencapai suatu kompetensi dasar, harus dicantumkan langkah-langkah kegiatan setiap pertemuan. Pada dasarnya, langkah-langkah kegiatan memuat unsur kegiatan pendahuluan atau pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang keenam, mencantumkan sumber belajar. Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Yang ketujuh, mencantumkan penilaian. Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian.
bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data. Dalam sajiannya dapat dituangkan dalam bentuk matrik horizontal ataupun vertikal. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Junira, NIM 20300116025. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat rencana pelaksanaan pembelajaran. Berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional berkewajiban menetapkan berbagai peraturan tentang standar penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan yang dimaksud adalah 1. Standar isi, 2. Standar kompetensi lulusan, 3. Standar proses, dan 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5. Standar sarana dan prasarana, 6. Standar pengelolaan, dan 7. Standar pembiayaan, dan yang terakhir adalah standar penilaian. Salah satu dari kedelapan standar itu adalah standar isi. Standar isi memuat standar kompetensi dasar yang harus dicapai siswa setelah mengikuti pembelajaran dalam jenjang dan waktu tertentu. Selanjutnya adalah kinerja guru dalam pengembangan RPP. Seperti yang kita ketahui, guru merupakan pengembang kurikulum bagi kelas maupun mata pelajarannya dan akan menerjemahkan, menjabarkan, dan menginformasikan nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum. Pengembangan RPP berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dan dilaksanakan bimbingan. Pengembangan RPP harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada pendidik, khususnya guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Kedua, kegiatan pembelajaran memuat ringkasan kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Dan yang terakhir adalah penentuan ukuran kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep pembelajaran. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur, yaitu kegiatan siswa dan materi. Untuk membuat pembelajaran efektif, pengembangan RPP tidak hanya cukup dikembangkan, tapi harus dijabarkan lebih terperinci secara teknik seperti yang dilakukan guru PAI. Itulah pemaparan materi terakhir. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.